Halo teman-teman Republik Investor, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan membahas tentang sebuah saham yang mana saham ini merupakan saham unggulan dari sektor consumer karena saham ini mempunyai kinerja laporan keuangan yang sangat baik di tahun-tahun sebelumnya. Namun, bagaimana di tahun ini kinerja laporan keuangan dari saham Unilever? Karena yang seperti yang kita tahu bahwa di tahun ini memiliki kesulitan tersendiri untuk beberapa emiten karena di tahun ini terjadi pandemi COVID-19. Dan apakah saham Unilever mampu kuat dalam mempertahankan pertumbuhan kinerja laporan keuangannya, dan apakah saham ini masih bisa menjadi pilihan untuk investor untuk kita tetap berinvestasi saat ini? Kita simak ulasan berikut ini. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana PT Unilever Indonesia Tbk atau bisa disebut juga Unilever bisa bertahan pada masa pandemi seperti saat ini. Apakah saham ini mampu meningkatkan kinerja laporan keuangan di tengah kondisi pandemi seperti saat ini? Oke, kita langsung saja. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh, kita pahami dulu company background dari PT Unilever. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembuatan, pemasaran, dan distribusi barang konsumen yang saat ini bisa dibilang produk-produknya sangat laku keras ya. Mungkin banyak dari teman-teman yang saat ini mungkin tidak sadar bahwa keperluan yang mereka konsumsi, barang-barang konsumsi seperti makanan, peralatan rumah tangga, kesehatan, itu semua merupakan produk-produk dari Unilever. Nah, kegiatan bisnis utama perusahaan terbagi ke dalam dua segmen, yaitu kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh yang meliputi produk kosmetik dan juga produk-produk pembersih rumah tangga. Nah, berikut merupakan produk rumah tangga dan perawatan tubuh seperti Axe, Dove, Vaseline, Pond's, dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh-contoh produk yang diproduksi oleh PT Unilever Indonesia Tbk. Selain produk-produk kesehatan, seperti yang tadi sudah kita bahas, ada juga produk makanan. Sebagian dari merek utama untuk produk kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh adalah Rinso, Lifebuoy, Clear, Pepsodent, Rexona, Pond's, Lux, Vaseline, Sunlight, dan lainnya. Itu tadi yang saya sebutkan merupakan produk-produk kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh. Nah, berikut ini merupakan merek utama untuk produk makanan dan minuman adalah Walls, Sariwangi, Bango, Buavita, Royco, deterjen, sabun, sampo, obat gigi, deodoran, pedal pop, fish, dan lain-lain. Jadi produk-produk yang diproduksi oleh PT Unilever merupakan produk yang mungkin sudah banyak beredar di pasaran, di pasar swalayan, di minimarket, dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh dari produk-produk makanan yang salah satunya diproduksi oleh PT Unilever Indonesia Tbk. Tentunya teman-teman sudah tidak asing ya dengan produk-produk yang beredar di pasaran seperti ini. Nah, setelah kita tahu produk-produknya dan kita tahu company background-nya, kita juga harus tahu tentang sebenarnya berapa persen sih, seberapa besar kepemilikan masyarakat di saham Unilever dan kepemilikan saham Unilever ini sendiri. Oke, Unilever Indonesia Holding memiliki persentase kepemilikan saham yaitu 84,99% dan selebihnya masyarakat yang kurang dari 5%, porsi kepemilikannya sebesar 15,01%. Jadi sebagian besar kepemilikan saham masih berada di Unilever Indonesia Holding. Lalu perusahaan ini juga sebenarnya sudah listing cukup lama ya, dan merupakan perusahaan yang cukup mature, perusahaan yang cukup dewasa dengan
inovasi dan berbagai macam produk yang sudah beredar di pasaran saat ini. Perusahaan ini listing pada tanggal 11 Januari 1982 dengan Presiden Direktur Heman Bakshi. Oke, setelah tadi kita membahas banyak tentang company background dari PT Unilever dan tadi juga kita sudah banyak membahas tentang produk-produknya yang sebagian besar sudah dirasakan oleh masyarakat, sudah dikonsumsi oleh masyarakat. Sekarang saatnya kita menjawab tentang pertanyaan bagaimana saham ini bisa bertahan di tengah-tengah pandemi seperti ini. Apakah berdampak besar terhadap laporan keuangan Unilever? Oke, kita bahas satu persatu. Pertama, Presiden Direktur Unilever Indonesia, Heman Bakshi, mengatakan efisiensi waktu dalam inovasi produk sangat penting di saat krisis seperti ini. Jadi, sudah kita tahu bahwa perusahaan sebesar ini merupakan perusahaan yang tumbuh dengan berbagai inovasi yang diberikan untuk masyarakat seperti barang-barang konsumsi, barang-barang rumah tangga, lalu juga produk-produk untuk kesehatan. Namun tidak lepas dengan situasi saat ini, Unilever juga berinovasi untuk memproduksi barang-barang yang tentunya dapat membantu masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dengan memproduksi hand sanitizer. Jadi seperti beliau katakan, Presiden Direktur dari Unilever Indonesia, efisiensi waktu dalam inovasi produk sangat penting di saat krisis seperti ini. Jadi sudah dipikirkan dari jauh-jauh hari, mengingat pandemi ini sudah berjalan kurang lebih 8 bulan belakangan dan kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berlangsung. Jadi Unilever sudah berinovasi untuk bisa meningkatkan pendapatan dengan memproduksi hand sanitizer. Lalu kami melihat Unilever saat ini juga ikut terdampak oleh pandemi COVID-19 yang terlihat dari kinerja pendapatan kuartal 2 2020 yang laporannya turun secara year on year. Jadi tentunya Unilever sendiri, perusahaan yang sebesar ini pun juga ikut terdampak dari terjadinya pandemi COVID-19 yang mana sudah tercermin dalam laporan keuangan kuartal 2 di mana pendapatannya turun cukup signifikan secara year on year dibandingkan dengan kuartal 2 2019. Lalu penurunan kinerja selama kuartal 2 2020 dipengaruhi oleh unit usaha Unilever Food Solution. Nah, jadi unit usaha Unilever Food Solution merupakan unit usaha yang pelaku industri bergerak di bidang industri perhotelan, restoran, dan kafe yang bisnisnya juga paling keras terdampak pada pandemi. Ya, seperti kita tahu bahwa pada saat pandemi seperti ini, pemerintah juga melaksanakan beberapa aturan seperti PSBB, pemberlakuan PSBB yang mana sangat terdampak pada usaha bisnis atau usaha unit di bidang restoran dan kafe, di mana pengunjung restoran, kafe maupun hotel dibatasi kunjungannya. Lalu untuk melihat seberapa besar pengaruh dampak yang terjadi pada Unilever di saat pandemi seperti ini, kita akan bahas secara lebih detail di kinerja laporan keuangan dari Unilever. Oke, kita akan lihat kinerja laporan keuangan.
Oke, di sini saya menggunakan stockbit.com untuk melihat bagaimana kinerja laporan keuangan atau income statement dari PT Unilever Indonesia. Di sini bisa kita lihat bahwa kuartal 2 2020 Unilever membukukan pendapatan sebesar 10,6 triliun dengan dominasi miliar artinya, turun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Di kuartal 1 2020 pendapatan Unilever sebesar 11,1 triliun. Jadi ada penurunan yang cukup besar di sini, bahwa di sini terlihat bahwa PT Unilever sendiri pun terdampak dari adanya pandemi COVID-19. Lalu jika kita lihat pertumbuhannya berdasarkan persentase dari quarter year on year growth, di sini sudah jelas terlihat bahwa terjadi penurunan secara quarter year on year growth di kuartal kedua 2020 dibandingkan dengan kuartal kedua 2019, di mana penurunannya sebesar 1,6%. Lalu bagaimana dengan rasio dari Unilever sendiri? Berdasarkan current PE ratio tahunan, saat ini Unilever diperdagangkan pada current PE 42,16 kali. Tentunya di kondisi ini, di PE sebesar ini bukan merupakan PE yang kecil ya. Ini merupakan PE yang cukup besar untuk perusahaan sebesar Unilever. Jadi sebenarnya tidak masalah karena Unilever pun merupakan perusahaan yang besar dan terus bertumbuh gitu. Jadi memang Unilever cukup pantas untuk diperdagangkan di level PE seperti ini. Lalu jika kita lihat dari price book value, apakah saat ini merupakan kondisi yang tepat untuk kita membeli? Apakah saat ini masih berada pada kondisi diskon untuk kita mulai investasi? Bisa kita gunakan menu PBV standar deviasi band. Di sini PBV standar deviasi, current PBV standar deviasi dari Unilever berada di level 34,65 kali. Tentunya saat ini Unilever diperdagangkan dengan PBV yang cukup murah dibandingkan dengan min atau rata-rata PBV standar deviasi Unilever selama 1 tahun ke belakang di level 46,23 kali. Jadi secara PBV saat ini cukup murah Unilever diperdagangkan. Oke, setelah kita bahas tentang rasio-rasio, kita bahas juga tentang laporan keuangan. Kita lihat sekarang teknikalnya. Unilever saat ini secara teknikal masih berada pada pola sideways-nya, di mana bisa terlihat range trading dari Unilever itu cukup kecil ya, di mana support berada di level 7750 dan resisten berada pada 8400. Ini merupakan range dari pergerakan pola sideways. Jadi terlihat di sini investor masih wait and see untuk menentukan kapan momen yang tepat untuk Unilever bisa bergerak pada kondisi bullish. Jadi buat teman-teman yang punya atau ingin memulai investasi di saham ini, pastikan resiko tetap dibatasi dengan menentukan level-level support tersebut. Sedangkan level support kedua di level 7.500 dan level resisten kedua di level 8.800. Oke, tadi kita sudah bahas tentang potensi saham Unilever di tengah pandemi seperti ini. Apakah saham Unilever masih bisa bertahan di tengah pandemi? Kesimpulan kami adalah kami tetap positif pada Unilever karena kami percaya
Unilever itu masih memiliki kemampuan yang kuat untuk bertahan selama pandemi ini. Secara kita tahu Unilever merupakan sebuah perusahaan yang cukup besar, di mana produk-produk dari Unilever banyak digunakan oleh masyarakat, dan bisa dibilang jika di masa krisis saat ini, Unilever too big to fail. Jadi ini merupakan sebuah perusahaan yang cukup besar, dan di mana kita bisa mengambil kesempatan momentum untuk membeli di harga yang murah karena kita tahu kondisi laporan keuangannya saat ini cukup baik. Oke, begitu saja ulasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan terima kasih.